صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza ridha, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah majelis rahimakumullah. Barusan tadi kita sama-sama sudah bacakan Maulid Sintud Durar yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan juga setiap dosa kita diampuni, setiap hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus di malam hari ini kita akan melanjutkan rutinan taklim yang mudah-mudahan setiap ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat dunia akhirat. Amin. Ya Allah. Bib, maafin Bib. Kemarin terakhir kita bahas sampai di mana orang-orang wal alim, tandanya nggak di ini. Seorang 82 ya? Hah? Karena kemarin menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana setan itu mengganggu manusia, atau kalau dibilang di mana orang-orang yang memang dia punya ilmu tidak mengamalkan sangat berbahaya bagi dirinya ya. Bahkan bagi orang lain bisa-bisa membawa kesesatan. Bahkan diilustrasikan kemarin setan merasa sudah tidak ada tandingan, bahkan merasakan bahwa sudah ada perwakilan. Ya. Jadi kalau ada orang yang alim, orang yang memang dia sudah belajar, mengerti, memiliki ilmu, namun tidak mengamalkan untuk dirinya, atau bahkan tidak menyebarluaskan dengan sesuai apa yang memang dimilikinya, maka kata setan, itu mah wakil kita. Karena ditakutkan orang-orang kayak begitu menjadi ulama-ulama su. Ya. Bahkan lebih parahnya lagi kalau dibilang, wah kasar banget mengilustrasikan ulama bagaikan setan, ya kan? Di Al-Quran lebih lagi ilustrasinya itu bagaikan keledai dan juga anjing. Kan kemarin begitu. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, di dalam Al-Quran salah satu ayat awalnya masalul ladzina humilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar, ya. Orang-orang yang memang membawa Taurat, yang dimaksudkan yang membawa kitab suci, menghafalkan kitab suci, mempelajari kitab suci, namun tidak membawanya dengan benar, ya, tidak membawanya dengan pemaknaan, pengamalan yang baik, yang sesuai, ya kan, yang sudah dianjurkan di dalamnya, maka perumpamaannya kayak himar. Himar itu keledai. Yes. Umumkan saja dengan seperti binatang. Dia bawa-bawa doang, dia gendong-gendong aja kan gitu. Di tubuhnya namun tidak mengerti apa maksudnya, apa tujuannya, buat apa itu semua. Nah sekarang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah rahimakumullah, wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu akhwafu ma akhafu alaikum munafikun alimun bil lisani. Ya, dikatakan oleh Sayyidina Umar wakana, dan dulu pernah berkata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? Yaqulu akhwafu ma akhafu. Ada hal yang aku takutkan dari segala sesuatu yang aku pernah takutkan. Ya. Ada sesuatu yang sangat-sangat aku takutkan dari segala apapun yang pernah aku takuti. Dikatakan, apa itu? Alaikum, yang nanti semuanya terjadi pada kalian. Munafikun alimun bil lisani, orang-orang munafik tapi dia pandai untuk
berbicara. Ya, itu yang sangat ditakutkan. Orang-orang munafik, ya, nyata-nyatanya orang-orang itu orang-orang munafik, namun kelincahannya dalam berbicara hebat luar biasa. Na'udzubillah min. Ini ilustrasi untuk para penceramah nih takutnya. Nah, itu. Atau bahkan pengajar, sama aja. Kita semua ini kalau semua sudah belajar hebat merangkai kata, namun setiap ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan, bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang munafik itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Sayyidina Umar sangat takut kepada orang-orang seperti itu. Wa qad yatamakkanu mathalu hadzal fajir al-munafiq min ilmi al-kitab wa sunnah. Ya. Bahkan wa qad yatamakkan mithlu hadzal fajir al-munafiq katanya. Dan sungguh katanya bisa saja mereka itu katanya al-fajir al-munafik, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, ya, orang-orang fajir ini bejat. Dan al-munafik yang memang kondisinya memang munafik. Min ilmil kitab wa sunnah. Dia memiliki apa? Mampu untuk mengolah ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu hadis. Oh, dia bawa-bawa dalil Al-Qur'an, dia bawa-bawa dalil hadis. Namun pada kenyataannya dia hanya seorang apa? Munafik. Kita sudah bahas sebelumnya, munafik itu seperti apa. Jelas ya. Jadi kita tahu persis ya. Fayakunu balaun katanya. Fayakunu balaun alal muslimina katanya wa fitnatun. Maka orang-orang munafik kalau udah hebat berbicara ya, apalagi sudah bawa-bawa dalil Al-Qur'an, dalil-dalil hadis, namun mereka yang membawanya ternyata munafik. Bagaimana dikatakan fayakunu balaun alal muslimin? Ning kayak gini yang namanya bala, bencana untuk orang-orang yang muslim. Bahkan bisa menjadi fitnah untuk orang-orang muslim. Sekarang udah zahir, sekarang udah banyak. Lihat para penceramah-penceramah viral. Mohon maaf nih, kita nggak menilai seseorang. Namun dikatakan apa? Dikatakan mereka-mereka yang memang membawa dalil, paham, hafal dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Namun mereka-mereka tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di dalam Al-Quran. Apa yang seharusnya di dalam hadis. Membawa hukum dengan salah, seakan tidak ada masalah. Fayakunu balaun, makanya menjadi bala nantinya. Wa fi mithlihi qala alaihi salatu wassalam, yang perumpamaan yang sama dengan orang-orang seperti itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku min ghairi dajjal, ya, dari selain dajjal, akhwafu alaikum, lebih takut daripada kalian, atau kepada kalian katanya, minad dajjal, daripada dajjal. Maksudnya ada yang sangat ditakutkan selain daripada dajjal di antara kalian nantinya. Maksudnya apa? Orang-orang hebat, orang-orang berilmu di kalangan muslimin, ya, bukan di kalangan kafir. Karena apa? Itu yang aku lebih takutkan daripada dajjal. Karena fitnah apa? Orang-orang yang terlihatnya alim, ya, terlihatnya ulama dalam syariat, ya kan? Namun ternyata mereka membawa sesat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ditanya oleh sahabat, ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, wa ma dzalika, apa yang membuatmu takut ya Rasulullah? Kan kata Rasulullah, ada yang lebih aku takutkan daripada dajjal yang akan datang di antara kalian nanti. Ada yang lebih ditakutkan. Apa itu? Kata Rasulullah, kata sahabat, apa itu? Wa ma dzalika, katanya apa itu? Qala ulama usu, katanya kata Rasulullah, jawabannya apa? Ulama-ulama yang su. Ulama-ulama yang membawa kepada kesesatan atau mencontohkan kesesatan atau mengajak kesesatan. Yang kayak begitu tuh ulama-ulama. Bukan Anda yang ngomong, bukan Anda yang mau menilai. Ini sekarang kita lagi pelajari apa yang ada di dalam kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah, karya dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Hati-hati. Ya, ilustrasinya kita sudah lihat. Ini zaman di mana Habib Abdullah bin Al-Haddad mengilustrasikan ini semuanya karena sudah banyak terjadi di zaman beliau. Bayangkan berapa ratus tahun yang lalu sudah terjadi. Sekarang, wah, apalagi dibantu dengan viral-viralnya sosial media. Benar, Bebe? Sangat mudah sekali ulama-ulama su bisa naik ke podium lalu tersebar seluruh Indonesia untuk ditonton, dipelajari. Makanya kenapa dikatakan kalau ada yang bertanya, apakah boleh belajar dari YouTube? Apakah boleh belajar dari Facebook atau di sosial media tanpa hadir di pengajian? Kita tidak melarang, tidak.
silahkan cari pelajaran di sana, ya kan? Cari wawasan di sana. Namun ada satu hal yang terpenting. Kenapa kok dikatakan penting? Karena agar tidak tersesat jalan nanti. Ketika kita melihat atau belajar hanya sekedar melalui YouTube, Facebook, atau sosial media yang lain. Apa berarti yang terpenting? Duduk di pengajian yang memang betul-betul kita pilih siapa ulama yang kita akan jadikan panutan. Atau rujukan. Itu kewajiban kepada siapapun di antara kita. Yang kalaupun memang cari ilmu, mau dimanapun kita dapatkan silahkan. Tapi satu, ada tempat pengajian yang akan kita jadikan rujukan. Kenapa? Kalau ada statement-statement dari ulama-ulama yang ada, karena kita nggak tahu background, latar belakang ulama-ulama seperti itu tuh, kita nggak tahu juga. Kan ini mah yang kita tonton, yang sudah kita ketahui dan lain sebagainya. Tetap, ya ingat. Karena kalau semua sudah tercampur seluruh statement, opini, ya kan, pengetahuan di sana, wah kan scroll sekarang ini yang dibicarain, scroll beda lagi yang dibicarain, belum ada yang nyangkut, semuanya udah bubar kabur, kita bawa, kita serap, kita rakit sendiri, kayak main rakit puzzle dari ketentuan atau dari statement semua, ya kan, ulama yang ada yang nggak tahu kemana arahnya, ya kan, itu yang membahayakan seperti itu. Terus mana tadi? Nah, waqad wasafa alaihi salatu wasalam unasan yaqra'una al-Qur'an kama unzila wa annahu la yujawizu taraqihim katanya. Wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqus saham minar ramyati katanya. Dijelasan di sini yang dimana Rasulullah SAW pernah mengilustrasikan, ya. Rasulullah SAW mengilustrasikan apa? Mengilustrasikan orang-orang yang membaca Al-Quran kama unzila, sama persis bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dari kefasihannya, ketepatannya ketika membaca Al-Quran. Kalau kita bilang nih, dikatakan Imam Haddad ini, banyak sekali orang-orang menjamur di zaman sekarang untuk tahfidz. Ini sekarang lagi tidak untuk menghinakan orang-orang yang menghafal Quran, tidak. Ingat baik-baik, nanti ujungnya kita harus pahami. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan membacanya sama persis dengan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kefasihannya, kebenarannya dalam setiap hurufnya, ya kan? Letak-letak di ayat-ayatnya, ini banyak. Makanya ini disifatkan, dikategorikan seperti ini. Nanti akan ada suatu zaman seperti itu. Wa annahu la yujawiz taraqihim wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqus saham minar ramyah. Ya. Dikatakan di sini tarakihim di dalam dalam ta'likan la ya'tadaha katanya, wa taraki jam'un tarquwah katanya, wa ya'admun yasilu katanya ma bainal sagrah an-nahr wal atik, ya kan, wal murad la yafqahuna ma'nahu wa la yakhsha lahu qulubahum, ya. Dikatakan apa? La yujawizu tarakihim, tidak lewat daripada apa? Tidak lewat daripada tenggorokannya. Tapi yang dimaksud tidak lewat dari tenggorokan apa? Bahwasanya katanya mereka mengerti atau mereka membaca Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya. Nanti akan banyak tuh orang baca aja sama persis bacaannya, tepat bacaannya, tapi maknanya dia tidak mengerti. Wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqu saham minar ramyah. Mereka apa? Mereka katanya apa? Mereka melemparkan, membacakan Al-Quran itu dengan pembacaan cepat. Paham? Mereka membacakan Al-Quran itu dengan pembacaan cepat, tanpa ada penghayatan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa taklim kepada Al-Quran. Wah, ini fenomena lagi banyak terjadi nih sekarang. Jadi seakan-akan tidak ada rasa untuk membaca Al-Quran. Bahkan tidak bisa menghayati, mentadaburkan Al-Quran, tidak bisa mereka. Kan itu. Banyak, ini kita nggak ngomongin semua, enggak. Banyak orang yang seperti itu. Bukan kata aneh, sekali lagi. Ini kata Rasulullah SAW. Nanti akan ada zaman terjadi seperti itu. Nah, sekarang banyak kita lihat kan itu. Bahkan dikatakan di sini wa fil hadis, dan di dalam hadis dikatakan inna matsalal munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana kama tsalir raihan, ya. Sesungguhnya diperumpamakan orang-orang munafik apabila mereka itu membaca Al-Qur'an, katanya kama tsalir raihan. Bagaikan apa? Bagaikan wewangian. Orang-orang munafik kalau baca Al-Quran itu perumpamaannya kayak wewangian, minyak wangi katanya.
Minyak wangi kan bagus. Tar dulu. Ini ilustrasinya kata Rasulullah begini. Rihuhu thayyibun wa ta'muhu murrun. Wanginya sih enak. Wanginya sih enak. Tapi rasanya pahit. Itu orang munafik yang baca Quran. Ya, itu perumpamaannya kata Rasulullah. Emang enak didengar. Kan? Emang enak didengar. Tapi kenyataannya pahit. Ini orang-orang munafik, orang-orang yang memang tidak ada rasa takut, rasa takzim kepada Al-Quran. Terus dikatakan, wala yustab'adu ba'da hadza anna man ya'lamul ilm zahiran munafikun fajir. Maka dikatakan wala yustab'adu ba'da hadza. Maka tidak jauh dari sini ketika kita sudah pahami, bahkan Al-Quran sendiri apabila hanya baca tanpa difahami, ya kan? Atau bahkan kita ini orang-orang yang memang belajarnya misalkan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang lain dalam syariat. Makanya dikatakan tidak jauh beda katanya. Ba'da hadza, setelah ketentuan ini, annaman ya'lamul ilm, annaman ya'lamal ilm katanya. Zahiran katanya munafikun fajir. Barang siapa dia mempelajari ilmu hanya secara zahir, maka terkategorikan orang munafik. Jadi kalau hanya belajar saja, ya, zahirnya kelihatan belajar, zahirnya kelihatan berilmu, namun nyatanya apa? Nyatanya tidak. Nyatanya tidak ada pengamalan, nyatanya tidak ada pemanfaatan dari ilmunya. Maka konteksnya orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ba'idna. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa alamatuhu. Kita nggak tahu nih, kita selama ini cari ilmu. Tapi apakah kita termasuk dalam kategori itu apa bukan? Nah ini, tandanya memang seperti apa? Dikatakan di sini dalam kitab An-Nasaihah Diniyah, wa alamatuhu, dan tanda-tandanya an la yantafi'u bil ilmi wa la yanfa'u bihi. Ya, tanda-tandanya itu ilmunya tidak dimanfaatkan, bahkan tidak bermanfaat. Tidak pernah disebarluaskan, tidak pernah diajarkan kepada orang lain, bahkan dia tidak tahu cara menggunakan ilmu tersebut. Gimana pakainya? Gimana waktu itu pernah belajar tapi lupa tiba-tiba atau dan lain sebagainya. Paham? Jadi tidak bermanfaat bahkan untuk dirinya sendiri. Ya. Contoh misalkan sedang belajar bab sabar. Pas kebetulan ini keadaan hidupnya itu sedang dihadapi dengan sebuah masalah, kasus yang sangat berat bahasanya. Belajarnya tentang kesabaran. Misalkan, udah diajarkan tentang kesabaran, pulang ke rumah habis pengajian, udah emosi yang dikedepankan, ya kan? Semua hawa nafsu yang dikedepankan, pertengkaran yang dikedepankan. Padahal baru belajar tentang kesabaran. Boro-boro mau ngasih tahu orang biar sabar karena dirinya sendiri tidak mengerti bagaimana mengkondisikan dirinya dengan kesabaran. Itu tandanya orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya nih. Banyak yang kayak begitu. Ngobrolin tentang aurat, masih aja buka aurat. Ya kan? Ngobrolin tentang haramnya misalkan riba, masih aja pakai harta-harta riba. Dan lain sebagainya. Orang-orang yang kalau dibilang nanti dengan ilmunya apabila semakin banyak lalu mengarahkan ilmunya kepada orang-orang, berarti ilmu didapat dari orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Bal yadurru bihi nafsahu katanya, wa yadurru bihi ghairahu katanya. Bahkan nih orang kayak begini nih akan mencederai dirinya, dan bukan hanya dirinya, dia juga akan mencederai atau merusak orang lain. Jelas di sini ya? Paham ya? Jelas semua. Jadi bahaya kalau kita ngaji tapi kita tidak bisa ngamalin, tidak manfaatin. Karena apa? Nanti akan celaka. Dunia akhirat ini akan celaka. Dunia akhirat akan celaka. Makanya kita jaga, kita semua kan kita belajar untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Maka kita perbaiki diri kita. Wabil jumlah. Dan pada kesimpulannya, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kesimpulannya apa? Fa innal alim. Ya. Kesimpulannya, sesungguhnya orang alim, al-amil, al-muallima li ibadillah. Orang alim. Dan dia mengamalkan ilmu-ilmunya. Al-muallima li ibadillah. Dan juga dia mengajarkan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya.
huwal fadilul khairu, katanya mereka lah orang-orang yang memiliki keutamaan. Al khairu yang dikatakan baik atau orang-orang baik, katanya. Al ma'dudi, katanya, min warasatil anbiya, yang terhitung, yang tergolong menjadi pewaris para nabi. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi konteks atau kategori tersebut. Wal alim alladzi la ya'mal. Yang kategori kedua bagaimana? Kalau yang pertama kan orang alim mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya atau menyebarkan ilmunya. Maka itulah yang memiliki keunggulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal alim alladzi, nah kategori kedua, orang alim alladzi la ya'mal walakinahu yu'allimun nas al khair wal ilm, katanya. Al khair wal ilm. Yang mana katanya orang alim dia tidak mengamalkan ilmunya, namun dia mengajarkan orang-orang tentang kebaikan dan tentang ilmu. Diajarin orang biar baik, diajarin orang biar berilmu, katanya. Amruhu mukhattarun, ya. Atau mukhtirun, ya. Perkara dirinya ini sangat membahayakan, kalau dibilang mengkhawatirkan, ya. Jadi perkara dirinya mengkhawatirkan, perkara dirinya sangat membahayakan bagi dirinya. Orang lain mah mungkin kalau dapat hidayah ya selamat sudah, dirinya yang akan berbahaya. Wa huwa khairun bikatsir, tapi tetap orang kayak begini tetap dikatakan orang baik. Lebih banyak kebaikannya, katanya kan, minal alim syarir, katanya, daripada kalau kita bandingkan dengan orang alim namun dia udah bejat sesat. Alimus syarir ini bahasanya. Minal alim syarir, katanya. Syirir atau syarir, ya. Alladzi la ya'mal. Apa alim syirir nih? Ya, alim su ini, alim su atau alim syirir di sini kalimatnya, ya. Alim syirir, katanya, syirir. Alladzi la ya'mal. Orang alim yang enggak ngamalin ilmunya, wala yu'allimul khairan, dan tidak juga mengajarkan, tidak mengajak orang mengerjakan kebaikan, wa yad'u ma'adzalika, dan bahkan berdakwah ila syarri, katanya. Berdakwah entah dengan contoh dakwahnya itu contoh ucapan, atau dengan perbuatan. Justru nyontohin keburukan, katanya. Bitaisiri asbabihi, ya kan? Wa fathi abwabihi. Dengan tata cara taisir ini, dengan mempermudah penyebab keburukan itu terjadi. Ya enggak? Atau dia membuka apa? Membuka pintu-pintu keburukan untuk orang-orang awam atau orang-orang pada umumnya. Seperti mencontohkan bahwa memperbolehkan kalimat-kalimat kasar dalam nuansa belajar atau dakwahnya, ya. Atau mungkin kalau dibilang seperti membuka contoh, anak nggak mau ngomongin orangnya, ya kan, bahasanya kalau bukan nikah tidak direstui itu, anak jadi solusi, bayi jadi solusi itu kan pernah dengar nggak itu? Sosmed, ya. Ya, Anda nggak ngomongin orangnya, ya, nggak ngomongin orangnya. Kalau ada pendakwah mengatakan demikian ketika dakwahnya, kalau lagi bercanda segala beda cerita. Ini lagi dakwah membuka, berarti itu sedang mengajarkan. Ini nih, Anda bukan ngomong, Anda nggak sedang tidak menjelekkan orang lain. Tapi kalau dibilang dikatakan bitaisiri asbabihi wa fati abwabihi, dengan sebab terkecil pun apabila orang awam menangkapnya seperti itu, maka dia adalah ulama su. Iya kan? Kalau semua dikatakan kalau semua kawin gak diizinin, ya udah, punya anak aja dulu. Ya kan? Ntar ujung-ujungnya bisa jadi solusi. Kan seakan-akan sedang mengajarkan demikian. Ya kan? Mohon maaf. Kita nggak ngomongin dia ulama su, tapi kalaupun memang ada perbandingannya, termasuk di dalamnya. Ini cuma untuk biar kita aja nih, bukan lagi ngehina orang, ya. Buat kita jangan sampai melakukan hal tersebut di muka umum. Jelas, ya? Wa farriq bainal ulama. Nah ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita nih. Nih Habib Abdullah mengajarkan kepada kita nih, ulama nih. Ulama, ya, yang betul-betul lillah walidinillah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nih.
Beliau tidak mengatakan ayo ngaji sama saya, enggak. Saya yang baik, enggak. Ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad lagi ngajarin kita untuk apa? Untuk mencari ulama-ulama yang bisa kita ambil ilmunya, pelajarannya. Paham? Dikatakan wa farriq bainal ulama, pilih-pilih, ya. Pilih-pilih kalau dibilang farriq ini, pisah-pisahin. Farriq itu kan pisah-pisahkan. Kan itu. Pisah-pisahkan antara ulama-ulama, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, katanya apa? Waqtadi bi khairihim, katanya, maka ikuti kebaikannya. Atau kalau dibilang kita ikuti orang-orang atau ulama-ulama yang memang baik. Jelas ya? Untuk diikuti. Ya alafu, karena memang ini konteks pelajarannya. Ya, bukan pengen sindir siapa-siapa, biar kita tahu, biar kita paham. Biar kita juga sadar nanti kalau punya ilmu, pas lagi ngomong, jangan ada candaan-candaan. Ingat, kalau lagi kan kita suka ngobrol sama teman-teman nih. Kita lagi ngobrol sama teman-teman apa segala macam. Lalu ada media atau waktu, kondisi yang bisa kita masuk dakwah. Ketika masuk dakwah, lalu ada candaan dari orang-orang yang lain. Orang-orang awam itu bercanda dengan ilmu agama silahkan, karena memang mereka belum berilmu. Orang-orang awam yang tidak berilmu mau bercanda dengan ilmu syariat, silahkan dulu. Nanti tinggal kita luruskan, betul gak? Tapi kita yang sudah berilmu syariat, lalu ketika menjabarkan tentang ilmu syariat, ya kan, mengiyakan candaan itu, bahkan menambahkan candaan itu untuk sebagai candaan yang membawa pintu atau membuka pintu kesesatan, keburukan. Nah, ini yang bahaya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan itu ketika kita sudah memiliki ilmu. Jelas di sini. Wattasif bisifatihi, maka bersifatlah dengan sifat ulama-ulama yang baik. Ya. Lihat sifat-sifat ulama yang baik itu seperti apa? Ikutin, itu. Wasir ala sabilihi, dan apaan? Melangkah, mengikuti jejaknya. Takun minal muhtadin, maka insya Allah kita semua yang melakukan demikian akan menjadi golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim, dan Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaknya ila siratal mustaqim, untuk menuju jalan yang siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paham di sini? Jadi kesimpulannya udah jelas ya? Kesimpulannya jelas belum? Kesimpulannya jelas, bahwasanya sekali lagi anak ulang secara singkat, bahwasanya kita dianjurkan di dalam kitab ini bahwa ilmu itu memang mulia. Ilmu itu mulia, dan siapapun membawa ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun hambanya perlu dan harus memuliakannya. Namun, ya, si pembawa ilmu itu harus memiliki syarat-syarat tertentu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, ilmunya diamalkan, dan juga ilmunya dimanfaatkan atau disebarkan sebagai manfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Itu salah satu syaratnya. Jelas ya? Jadi jangan sampai dia orang yang berilmu namun justru membuka gerbang keburukan untuk membawa syariat ini kepada kesesatan. Berbahaya. Makanya yang kayak gitu sudah tidak lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghinakan ulama-ulama yang yang justru membawa kesesatan kepada umatnya Rasulullah SAW, membawa kesesatan kepada hamba-hamba Allah. Jelas di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini masih seputar ilmu, selesai bentar lagi nih. Oh, lumayan. Nah, bentar lagi. Ya, 2-3 perjumpaan lagi lah insyaallah. Kita gebir. Ada pertanyaan? Allah. Kalau misalkan kayak emosi amalin gitu Ustaz. Kadang kan kayak babi itu kalau nggak ada makanan lagi boleh dimakan tuh. Ya. Nah kalau kayak riba gitu, ada jalan lain buat menyelesaikan masalah itu. Segala sesuatu apabila ittorra itu apabila dalam kondisi yang betul-betul darurat. Ya. Nah makanya tadi kalau semua menjadi pertanyaan, babi kan kalau dalam kondisi darurat itu boleh dimakan. Jangan
bahasanya jangan sampai menganggap darurat itu ya hal yang sepele. Kan darurat kita tahu, ini kalau ada di hutan tidak ada makanan lain. Lah kalau di hutan masih ada pisang, masih ada apel, buah-buahan, ya jangan makan babi. Ya enggak? Kalau di mana lagi? Kalau di hutan misalkan ada ayam atau ada burung dan lain sebagainya, atau misalkan ada kali masih bisa dipancing, masih serok ikannya dan lain sebagainya. Jangan makan babi karena tidak ada darurat di sana. Darurat ini udah bener-bener nih hutan yang bener-bener belantara, ya kan? Adanya babi, ya kan? Yang terperangkap. Kalau kita mau pergi ke sana, kita ngedengar ada suara harimau, ya kan? Mau cari ikan, ya kan? Di kolamnya banyak buaya dan lain sebagainya. Wah, udah bener-bener nggak ada makanan apapun kecuali itu. Itu betul-betul yang namanya darurat. Jadi jangan disepelekan darurat ini. Di kota ngomong, wah nggak ada, ini di restoran nggak ada ayamnya, nggak ada kambingnya, nggak ada sapinya, adanya cuma babi. Darurat ayo makan babi. Itu bukan darurat. Iya kan? Di satu restoran nggak ada, misalkan nggak ada hewan lain kecuali babi. Darurat kita pesan yang ada aja lah. Bukan darurat itu namanya. Apa salahnya ente keluar dari restoran itu cari restoran lah lain. Contoh begitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pengen disamakan dengan riba. Ini ada uang riba, ada harta riba. Dia terlilit hutang misalkan. Apakah boleh menggunakan harta dari riba untuk membayar hutang? Bentar dulu, ya kan? Kalau hutang itu untuk makan, nanti membayarnya berarti seakan-akan engkau memakan waktu itu dengan makanan riba. Jadi kalau semua pengen nutup lubangnya dengan gali lubang tapi riba. Misalkan kita pengen tutup lubang tapi pengen nutup lubangnya harus gali lubang dengan cara riba. Itu belum darurat itu. Paham nggak? Apa salahnya kita ngomong lagi sama orang yang memang kita hutangin. Mohon maaf, minta waktu lagi sebentar. Cari orang-orang yang muslim, orang-orang kaya. Pinjem mana? Anak punya nih banda. Udah diusahain apa belum? Kan ini ngomong belum diusahain. Tapi malu. Ya itu yang membuat tidak menjadi darurat. Ada orang kaya, ini kita kenal nih orang kaya. Atau lihat aja, samperin aja Pak RW, coba sensus yang paling kaya di sini mana nih? Tapi yang muslim, kendor rumahnya. Belum dicoba kan? Belum dicoba. Nah, itu bahasanya tandanya nggak ada darurat. Kalau kita dikejar-kejar nih mau dibunuh kalau nggak bayar hutang. Jelas ya? Ada uang riba. Udah benar-benar mau dibunuh nih. Pinjam ke sini udah dicoba kemana-mana nggak bisa. Tapi kita kalau nggak bayar kita dibunuh dan lain sebagainya. Atau bagaimana. Karena ada orang-orang kayak begitu tuh. Bukan cuma di sinetron doang. Adanya riba. Anak belum ada uang untuk bayarnya. Lah itu duit. Ini dari hasil ini misalkan. Pokoknya bayar yang tadi nggak mau tahu. Ya udah bayar lunas selesai. Itu darurat, beda lagi. Jadi cerita darurat ini kondisi. Ini cuma contoh aja. Bisa diceritakan nanti kondisi darurat yang dimaksud. Bagaimana? Karena nanti beda hukumnya. Karena takutnya kalau Anda bilang harta riba boleh digunakan kalau dalam keadaan darurat. Wah kan yang namanya darurat orang langsung. Wah iya nih nggak ada duit lagi nih. Yaudah kita beli nasi dah. Nasi padang lah. Padahal uang riba. Jadi nggak bisa. Misalkan udah lapar nih. Dia nggak nyari tuh seharian nggak nyari duit. Karena memang ada harta riba. Waduh nggak kebeli beras. Ya kan? Gimana? Adanya ini. Udah pakai aja dulu dah. Nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya begitu. Makanya nanti ditanya dulu kasusnya seperti apa. Timbullah hukum. Karena fikih ini nggak bisa sembarangan. Darurat udah bisa aja harta riba dimakan. Ntar dulu. Ya enggak? Memang di dalam Islam kan Anda udah ingatkan berkali-kali. Tidak dipersulit. Ya. Agama Islam ini tidak mempersulit. Tapi jangan disepelekan. Ingat. Beda. Mudah dengan menyepelekan. Karena banyak sekali orang menganggap Islam jangan dipersulit, Islam dipermudah. Karena Allah juga seperti itu. Rasulullah pun sama. Ingin memberikan kepada hambanya, ingin memberikan kepada umatnya hal-hal yang mudah saja. Ya kan? Tidak mempersulit mereka. Kenapa ente jadi ustadz doang atau ulama doang yang mempersulit umat? Enggak. Kita buat atau kita berikan yang termudah. Ya. Namun hati-hati. Ketika yang dipilih yang mudah, namun nanti justru ujung-ujungnya menyepelekan, itu yang berbahaya. Karena kita belajar fikihnya dengan tasawuf. Bukan hanya belajar fikih saja. Mungkin kalau belajar fikih saja bisa jadi kita menyepelekan hukum-hukum syariat. Begitu ya. Jadi nanti kasus-kasus riba ini nanti ada kasus masing-masing yang memang beda hukumnya.
bisa beda hukumnya. Ada yang bisa sama, ada yang bisa beda. Jadi harus jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Kalau Betul. mungkin tidak dibunuh, tapi diperkarakan atau dikasuskan atau dilaporkan BAP kan lah. Apanya tuh? Ya, mungkin kalau Iya itu kayak menjadikan ihanah, apa namanya, hinaan kepada dirinya atau bisa merugikan seluruh keluarga dan lain sebagainya. Itu termasuk diantaranya. Itu termasuk diantaranya darurat. Paham? Makanya kalau semua tetap buru-buru harus ini juga, sekarang juga, atau bahkan bisa menghilangkan kekayaan yang memang udah jelas-jelas halal, itu. Maka darurat harus sekarang juga. Wah ini malah diambil, jadi nanti kita sulit lagi membawa dengan ribanya apa segala macam. Ya udah ini aja. Darurat itu namanya. walaupun kalau dibunuh tadi ibaratkan sebentar mati, kalaupun diperkarakan, diperkasuskan. Wah lebih, panjang. iya lebih panjang, lebih bisa dipenjarakan dan lain-lain, lebih sulit lagi kita mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu termasuk diantaranya darurat kayak begitu. Paham ya? Jadi nanti setiap kasus pada babnya kan kita udah bahas riba walaupun belum terlalu luas. Nanti tanyakan. Pas lagi di babnya pada diem atau bab kayak begini ditanyakan. Wallahu a'lam. Ya, lanjutnya nih, lanjut ya.